Ya, halo, selamat sore pemirsa IDX Channel. Apa kabar investasi Anda menjelang akhir pekan ini? Kembali berjumpa dalam IDX Market Now sesi kedua bersama saya, Prasetyo Wibowo. Sebelum membahas terkait dengan rekomendasi dan harga saham serta komoditas, seperti biasa kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang kali ini membahas seputar penerbitan sukuk tabungan ST003. Ya, pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi syariah kepada masyarakat investor di tanah air, yakni sukuk tabungan seri ST003. Masa penawaran mulai tanggal 1 hingga 20 Februari 2019 dengan tingkat imbalan sekitar 8,15% per tahunnya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menawarkan instrumen surat berharga syariah negara atau sukuk negara kepada masyarakat. Kali ini yang ditawarkan adalah instrumen sukuk negara tabungan bernomor seri ST003 yang bisa juga dibeli melalui online mulai tanggal 1 hingga 20 Februari 2019. Adapun batasan minimal pemesanan untuk sukuk tabungan ST003 sebesar Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar. Masa jatuh tempo selama 2 tahun atau hingga 10 Februari 2021 serta underlying aset berupa barang milik negara dan proyek APBN tahun 2019. ST003 ini tidak dapat diperdagangkan atau non-tradable dan tidak bisa dicairkan hingga jatuh tempo kecuali pada periode early redemption. Fasilitas early redemption ini hanya dapat digunakan oleh investor dengan minimal kepemilikan Rp2 juta dengan jumlah maksimal 50% dari total kepemilikan investor. Imbal hasil yang ditawarkan ST003 bersifat mengambang atau floating with floor dengan acuan BI 7 days reverse repo rate. Tingkat imbalan pada 3 bulan pertama mencapai 8,15% berasal dari suku bunga BI 6% ditambah spread tetap sebesar 215 basis point. Sukuk tabungan ST002 dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gharar atau ketidakjelasan, riba dan telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Penerbitan ST003 menggunakan struktur akad wakalah, di mana dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Tim Liputan Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas terkait dengan peluang sukuk tabungan ST003 sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Luki Alfirman. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Selamat sore. Sore. Terima kasih atas kehadirannya. Ini berbincang cukup menarik apabila kita melihat bagaimana kebutuhan dana ini juga salah satunya ataupun alternatif pembiayaan melalui penerbitan surat utang seperti sukuk tabungan juga yang akan diluncurkan oleh pemerintah, dan masa penawaran ini sudah berlangsung mulai hari ini Pak ya. Betul. Sampai dengan 20 Februari. Betul. Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit apa sih yang melatar belakangi penerbitan ST003 ini? Pertama tentu saja ini kan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di APBN. Oke. Jadi kita sudah ditetapkan di APBN, defisit sekian, ada kebutuhan pembiayaan sekian, kita kemudian bagaimana strategi pembiayaan kita. Yeah. Ada instrumen dalam bentuk pinjaman misalnya, ada dan juga instrumen dalam bentuk surat berharga negara. Yes. Surat berharga negara juga kita bagi dua juga. Ada yang berbasis konvensional, ada yang berbasis syariah atau kita bilang suku. Yeah. Untuk instrumen berbasis syariah. Oke. Nah, yang ketiga, ya tentu saja ini juga dalam rangka kita melakukan pendalaman pasar keuangan. Baik, bicara mengenai sukuk ataupun investasi dalam berbentuk syariah seperti ini, Anda melihat sebenarnya tantangannya justru lebih besar atau tidak sih? Karena kita tahu memang sebagai negara muslim terbesar begitu, tapi dari sisi instrumen, ketersediaan produk-produk yang berbasis syariah kan saat ini juga masih terbatas ini. Itu dia. Jadi kalau kita lihat dari segi potensi itu pun sangat besar. Oke. Karena kita dengan Indonesia itu merupakan negara dengan populasi muslim terbesar. Jadi mungkin banyak dari penduduk Indonesia itu harusnya punya preferensi investasi atau instrumen yang berbasis syariah. Oke. Di lain pihak, justru kalau kita realitas saat ini
perekonomian syariah kita, termasuk instrumen syariah kita masih sangat terbatas. Iya. Jadi itulah peluang di sana. Nah, untuk ekonomi syariah terus terang saja justru produk atau instrumen sukuk negara ini masih salah satu yang paling penting. Dia misalnya perbankan syariah, mereka butuh instrumen. Salah satunya akhirnya yang available, yang menarik adalah sukuk negara atau sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah. Kalau dulu misalnya setahun itu bisa cuma 2-3 kali, tahun lalu 5 kali, tahun ini kami targetkan 10 kali. Tadi karena kita ingin memperluas basis investor domestik, khususnya yang retail, yang tadi potensinya sangat luar biasa besarnya. Nah itu dia, seperti apa strukturnya, batasan berapa kita bisa berinvestasi dan juga maksimalnya berapa kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Luki. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di IDX Channel. Ya, masih di IDX Market Now sesi kedua pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Baik, melanjutkan bicara mengenai struktur dari ST003 ini. Seperti apa Pak Luki? Apakah memang ini ada batasan juga bagi para investor dalam menanamkan investasinya di instrumen syariah ini? Ini sebetulnya dari segi strukturnya kurang lebih sama dengan seri sebelumnya, yaitu seri ST002. Jadi kalau kita lihat dari segi jumlahnya atau ukurannya, itu minimum adalah 1 juta, tapi maksimum 3 miliar. Jatuh temponya ini 2 tahun. Sifatnya ini non-tradable, jadi tidak bisa diperdagangkan. Tapi kita membuka peluang untuk melakukan apa yang disebut early redemption, tapi cuma sekali aja di pertengahan. Jadi setelah setahun masih ada kesempatan untuk melakukan early redemption. Tapi memang didesain ini untuk yang sifatnya non-tradable. Nah, yang nggak kalah menariknya adalah tadi suku bunga atau imbal hasilnya itu kita tawarkan sebesar 8,15%, yang sifatnya namanya floating with floor, artinya mengambang dengan mengacu kepada referensi dari BI 7-day repo-nya, rate-nya. Dengan kondisi seperti ini, kalau kita review dengan ST02 sebelumnya begitu, mereka memanfaatkan peluang ada redemption tadi Pak, earlier redemption sendiri, apakah banyak yang memanfaatkan atau menunggu sampai maturity-nya? Selama ini memang sangat jarang untuk yang memanfaatkan early redemption. Nah, tapi kita tetap membuka peluang itu. Tapi tepat itu memang mereka sudah sadar bahwa tadi desain dari instrumen ini adalah memang untuk yang sifatnya non-tradable. Jadi istilahnya mereka sudah menyisihkan uang itu, memang diharapkan sampai di hold sampai dengan maturity. Karena tadi ini yang untuk yang sifatnya sukuk tabungan yang non-tradable. Kami nanti akan meluncurkan juga sukuk retail, yaitu yang sifatnya tradable. Jadi nanti makanya ini kita menyesuaikan dengan preferensi kebutuhan dari si investor. Kami kalau menerbitkan sukuk retail di situ sifatnya memang tradable. Jadi dibuka peluang memang untuk melakukan perdagangan kalau mereka untuk melepas misalnya bisa dilakukan. Bicara mengenai imbal hasil, Anda katakan tadi sekitar 8,15%. Ini lebih rendah daripada ST002 begitu. Apa yang dilihat begitu, apa yang ditawarkan pemerintah begitu, akhirnya apakah dengan level posisi tersebut begitu masih menjadi daya tarik bagi investor? Jadi memang salah satu fitur dari sukuk tabungan ini pada dasarnya adalah imbal hasil ini ditentukan oleh market, interaksi market supply and demand. Nah, untuk CSBN ini kan kita punya secondary marketnya, pasar sekundernya. Nah, di situ yang menjadi salah satu acuan kita untuk menentukan berapa imbal hasil yang akan kita tawarkan. Jadi kalau misalnya tadi bicara tentang ST02 yang imbal hasilnya sampai 8,55, bisa dilihat pada saat itu di bulan November tahun 2018 itu kondisi market seperti apa, secondary market seperti apa. Itu pasti ada di kisaran angka segitu. Nah, sekarang kalau kita lihat di bulan Februari 2019, market kita sedang membaik. Jadi secondary market kita sedang turun cukup drastis. Hari ini misalnya kemarin kita sama-sama ketahui hasil dari kebijakan Fed
atau statement Fed yang sangat dovish itu menurunkan yield 10 tahun kita sampai 20 basis point hanya dalam waktu sehari. Oke. Jadi itu terrefleksikan juga, artinya terlihat juga dari berapa imbal hasil yang kita tawarkan. Makanya saat ini kita tawarkan sebesar 8,15%. Sebagai catatan saja, bulan lalu di bulan Januari kita menerbitkan juga Sun Retail yang disebut dengan seri SBR 005 dengan rate atau imbal hasil yang sama 8,15%. Dan hasilnya ternyata cukup baik. Kita bisa direspon mengumpulkan positif begitu ya? Sangat positif. Kita bisa mengumpulkan menjual sebanyak 4 triliun. Dengan kondisi seperti ini tadi floating with floor, begitu berarti mengacu kepada suku bunga acuannya Bank Indonesia 7 days reverse repo rate begitu. Spread yang ditawarkan bagaimana dibandingkan dengan ST002? Jadi sekarang spreadnya itu tetap sebesar 215 basis point. Oke. Karena tadi ekonomi kita lagi membaik, ya kan? Tapi tetap acuannya tetap BI 7 days repo tadi, yang saat ini 6%. Oke, 6% plus 215 basis point jadi 8,15. Baik, lantas bagaimana dengan proyeksi Anda ini Pak Luki untuk penerbitan ST003 ini ke depannya? Karena kan masa penawaran masih ada sekitar 19 hari lagi berarti ke depan ini Pak. Ini kembali lagi, hari ini kan udah sejak 2 hari kemarin kan, pasar kita sangat bullish, sangat baik lah. Tadi kalau kita lihat pasar modal kita udah tembus lagi 6.500. Hari ini kita luncurkan tadi pagi, tadi jam 2:30 itu kita sudah penawarannya masuk itu, order yang masuk itu sudah mencapai 39 miliar. Oke. Jadi cukup menarik, cukup minat masyarakat itu kayaknya cukup tinggi. 39 miliar begitu yang sudah masuk dari sisi penawaran. Ya. Itu dia. Bagaimana sih Anda melihat dengan respon masyarakat dan target yang mungkin ingin dicapai begitu untuk penerbitan ST003 ini? Tadi kami lihat hasil dari SBR 005, Sun yang konvensional yang ditawarkan di bulan Januari, itu dengan hasil yang cukup bagus. Kami optimis hasil yang akan bagus juga akan didapat juga untuk ST003 yang ditawarkan di bulan Februari. Satu catatan mungkin, di tahun 2018 kemarin, kita itu menerbitkan SBN retail, baik dalam bentuk sukuk maupun yang Sun konvensional, itu 5 kali. Kita punya ORI yang tradable, kita punya SPR yang non-tradable. Kita punya sukuk retail yang non-tradable, kita punya sukuk tabungan yang non-tradable. Kita menerbitkan SBR 2 kali, tahun lalu jadi totalnya 5 kali. Karena tadi kita tahun ini kita ingin lebih banyak lagi menarik investor domestik kita, makanya kita perbanyak lagi frekuensi penerbitannya menjadi 10 kali untuk tahun ini. Caranya bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan apabila pemirsa investor begitu ingin membeli ST003 di masa penawaran ini. Wah, kalau awal tahun lalu katakanlah, itu atau tahun 2017, kalau investor retail ingin membeli SBN tadi, baik yang konvensional maupun yang sukuk, dia harus datang ke bank. Atau datang ke kita bilangnya mitra distribusi, agen penjual. Kemudian nanti diperlakukan, katakanlah ketemu customer service-nya, kita beli dan seterusnya. Kayaknya untuk orang awam, masyarakat awam, wah ini investasi ini susah bener, kayaknya sophisticated prosesnya sekali. panjang Panjang sekali, agak mengerikan. Nah, makanya untuk sejak tahun kemarin di paruh kedua kita melakukan terobosan. Kita meluncurkan apa yang disebut ISBN. ISBN itu adalah memasarkan SBN kita tadi melalui platform online. Nah, jadi sekarang anytime anywhere, kapan saja di mana saja kita bisa melakukan pembelian SBN retail tadi, termasuk yang sukuk maupun yang konvensional. Itu sangat memudahkan. Kalau dulu di kota kecil banknya nggak punya layanan untuk menjual itu tadi, jadi harus ke kota provinsi misalnya, ya kan? Kalau sekarang kan dimanapun juga sepanjang ada sinyal, ya kita lakukan lewat e-banking, semua itu bisa dilakukan. Jadi kalau lihat ke website kami itu udah jelas tunjukkan seperti apa. Kemudian situ ada 13 mitra distribusi. 13 mitra distribusi itu ada dari 6 bank. 6 bank itu yang besar-besar, Mandiri, BNI, BRI, BTN. Yang swastanya itu kita punya BCA dan Permata. Kemudian kita punya Sekuritas, Trimega. Nah, kita juga karena sudah memakai platform online, kita juga mulai merangkul fintech. Efek khusus dan fintech. Itu dia. Nah, kita punya namanya kayak Modalku, Bareksa, Tanam Duit, Investri. Itu jadi mitra distribusi kita.
Jadi kita pun bisa lewat website mereka untuk melakukan pembelian. Itu dia, memanfaatkan teknologi dalam artian ini online. Ya. Karena kita tahu juga kaum milenial sekarang apa sih tidak akrab dengan gadget begitu dari Ya. bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Nah, apakah ini menjadi salah satu sasaran juga dari sisi peningkatan jumlah investor retail yang mengingat ini karena dimudahkan dengan online tadi Pak Luki? Justru itu tadi, kita kalau tadi memperluas basis investor domestik, salah satu targetnya adalah generasi milenial. Oke. Nah, generasi milenial ini kan semua budget oriented, semua Iya. serba pakai gadget gitu kan. Jadi makanya kita ikut juga style mereka, gaya hidup Iya, mereka. Kita mau melakukan sistem yang memudahkan mereka. Nah, makanya tahun yang bulan lalu lagi yang SBR 005, Ya. kita bisa menggait 17 investor. Ternyata 50%-nya itu generasi milenial. Oke, Jadi menarik ini. itu kan sekitar 8.800 itu adalah generasi milenial yang artinya mereka sudah punya ketertarikan untuk melakukan investasi di SBR tadi. Ya, itu dia. Karena yang termurah tadi ibaratnya 1 juta saja untuk batasan Ya. minimum ya dengan maksimal 3 miliar ini tentu masih terjangkau lah apabila Betul. kita bicara mengenai posisi dari investor retail. Lantas prospek dan tantangannya seperti apa? Tapi tahan dulu, kita akan bahas nanti Pak Luki. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di IDX Market Now sesi kedua. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Bicara mengenai tantangan dan juga potensi, lebih baik mungkin kita tantangannya dulu ini Pak. Ya. Seperti apa sih tantangan dari khususnya instrumen yang berbasis syariah begitu? Mengingat Anda katakan sebenarnya curugnya masih sangat luas dan lebar begitu. Tapi kenapa peminatnya masih sedikit itu? Oke, pertama saya mencoba menyampaikan yang positif dulu. Iya. Jadi instrumen sukuk tabungan ST03 ini, apa sih fiturnya yang menarik? Oke. Satu adalah aman, karena dia dijamin pemerintah. Baik. Ya kan, kita lagi banyak sang investasi abal-abal, Iya. investasi bodong, Bodong. ya kan? Ini aman, Oke. ya kan? Yang kedua dia menarik. Tadi kan kita menawarkan 8,15%, Yes. dan itu sifatnya floating with floor, nggak mungkin turun, ada kemungkinan naik, Naik, betul. tergantung BI rate-nya, Iya. ya kan? Ketiga, mudah. Tadi kita dengan platform online, kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan transaksi atau melakukan pembelian. Iya. Itu kan sangat memudahkan. Keempat, ya tadi ini yang berbasis syariah. Dalam hal ini ada mungkin investor yang punya preferensi khusus, dia ingin berinvestasi yang berbasis syariah, Ya. ya kan, mengikuti prinsip-prinsip syariah. Betul. Kita sediakan. Nah, yang kelima ini paling penting nih. Kalau investor biasanya membeli instrumen, dia mungkin kan tujuannya yang dia pikirkan mungkin berapa returnnya. Ya. Jadi ya komersial lah sifatnya. Betul. Kalau ini karena ini SBN yang diterbitkan oleh pemerintah yang ditujukan dipakai untuk pembiayaan APBN, jadi memang hasilnya ini itu bisa merupakan bentuk partisipasi dari investor tadi untuk ikut membangun negeri ini. Iya. Konkret. Dia Betul, kan real, karena itu uang itu dipakai untuk APBN, dipakai untuk membangun infrastruktur, membangun SDM, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Jadi ini yang fitur ini yang harusnya bisa menarik lebih banyak investor. Oke. Nah, tantangannya tadi bahwa harus diakui ternyata industri syariah kita itu masih relatif ketinggalan lah dibandingkan yang konvensional. Baik. Masih ada usaha ekstra kita untuk menerangkan. Mungkin masih banyak masyarakat yang nggak tahu sukuk itu apa. Setuju. Ya kan? Betul, Pak. Jadi PR besar kami juga salah satunya melakukan edukasi, sekaligus promosi. Bahwa kita tuh bisa ada nih produk yang namanya, instrumen namanya sukuk. Iya. Dan ini ternyata ada juga sukuk yang sifatnya retail. Yang bisa dibeli, dimanfaatkan, yang akan dipakai oleh investor individu. Kecil lah. Yang pokoknya kan kalau namanya obligasi seolah kan buat investor yang canggih, yang sophisticated. Yes, betul. Ini ibu rumah tangga pun ya, tadi generasi milenial, even generasi Z yang cuma 19 tahun tuh sudah ada ikut membeli produk kita, instrumen kita. Berarti dari sisi pemahaman, begitu kesadaran masyarakat untuk instrumen investasi, terutama syariah nih Pak, ini juga sudah makin meningkat tuh Pak. Insya Allah Pak. Jadi memang
tadi kan saya bilang tahun lalu kita menerbitkan 2 kali, Ya. itu minatnya udah meningkat. Oke. Tetapi tadi kita ini masih kecil segini, padahal potensinya besar, ya kan, karena kita bicara tentang penduduk Muslim. Ya. Ini yang harus peluang buat kita, bahwa harusnya kita bisa lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Mungkin dari sisi kebijakan ada yang perlu direlaksasi lagi atau mungkin ada inovasi baru yang diperlukan ini Pak Luki? Dari berbagai macam survei, memang salah satunya adalah pengenalan produk, Ya. plus mereka orang Indonesia itu masih sangat sensitif terhadap imbal hasil, Oke. returnnya, Return yang dicari ya kan. Jadi mereka selalu, ya tentu saja risiko lah, itu kan Ya. return kan ini juga dengan risiko. Makanya kami tonjolkan ini loh fitur dari ST003 yang saya bilang returnnya imbalnya cukup tinggi, Ya. tapi bisa dibilang risk free karena ini kan produk Yes. pemerintah, Aman lagi, dijamin oleh pemerintah. Aman, Betul. gitu. Apalagi underlying-nya juga proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Yes. Oke, dengan kondisi seperti ini, target tadi Anda katakan baru 1 hari ini sudah 39 miliar rupiah begitu. Ya. Kemungkinan pasti akan terus meningkat, Pak Luki. Tadi saya baru diupdate, Ya. barusan 5 menit yang lalu udah meningkat lagi menjadi 47 miliar. 47 miliar begitu. Baru beberapa menit lalu kita Ya. ngobrol ya, 39 miliar. Sekarang 47 sudah miliar. diupdate 47 miliar. Berarti memang ini menjadi salah satu alternatif pilihan juga investasi Betul. dong bagi masyarakat Indonesia. Jadi kalau ditanya target kami sebetulnya 2 triliun. 2 triliun. Oke. Tapi kami fleksibel, makanya tadi Baik. kalau memang minat dari masyarakatnya cukup banyak, kami cukup fleksibel karena kebetulan juga kan akhir tahun. Iya. Jadi ya gampangnya itu ya kami daripada menjual, kan tadi kita punya tujuan dalam pasar keuangan. Betul. Lebih banyak lagi investor domestik. Kalau minatnya lebih banyak, kami akan sangat dengan senang hati untuk menambah lagi target kita. Baik, 2 triliun dengan total yang masuk sudah per hari ini saja sudah 47 miliar rupiah. Dan semoga ini akan terus bertambah begitu. Mengingat masa penawaran ini masih akan berlangsung sampai tanggal 20 Februari. Ya. Nah, bicara mengenai masa jatuh tempo begitu dengan durasi sekitar 2 tahun. Apakah memang ini yang menjadi akhirnya pilihan investor? Karena lebih kepada jangka pendek akhirnya yang dicari, Pak. Saat ini memang kita masih, karena sifatnya non-tradable. Ya. Jadi kan untuk komitmen sampai kata jangka panjang 10 tahun, 5 tahun kayaknya berat. Baik. Makanya kami ketika merancang, kami juga mendengar masukan, mendengar preferensi dari masyarakat seperti apa. Oke. Saat ini untuk tenor 2 tahun ini dianggap cukup lah, karena sifatnya tadi non-tradable. Betul. Kan dia harus komit uang itu nggak boleh Perdagangkan. nggak bisa diambil katakanlah Ya. ditaruh untuk masa 2 tahun. Ya. 2 tahun begitu. Tapi kami terbuka, misalnya nanti kita ada survei, kita komunikasi dengan investor bahwa, aduh kami ingin tenor lebih panjang, kami nggak keberatan, katakanlah untuk komit 5 sepanjang tahun 2 misalnya. Oke. Kami nanti akan pertimbangkan. Oh, tetap terbuka begitu Ya, peluang kami akan untuk pertimbangkan, mungkin, Iya, tapi iya. untuk tahun ini penerbitan kali ini kita sudah tetapkan cuma 2 tahun. Sosialisasi lagi Pak, mengingat ini masih ada beberapa waktu ke depan untuk masa penawaran. Apakah ini juga akan berlangsung, kita tahu juga ke perguruan tinggi kah, ataupun ke masyarakat luas dalam artian kita ke pelosok-pelosok daerah Ya. begitu? Jadi kami mengirimkan tim bekerja sama dengan mitra distribusi kami, Ya. kita keliling Indonesia. Oke. Jadi kita bikin sesi-sesi di beberapa daerah. Ya. Tadi tadi pagi kami meluncurkan launching ST003 ini tadi, kami mengundang YouTuber Oh, yang baik. namanya Atta Halilintar. Jadi kemarin itu cara kami bagaimana kita mau menjangkau generasi milenial. Ya kan, apalagi kok bisa generasi Z sekalian. Ya. Ya caranya tadi ternyata mereka ya influencer seperti ini kan mungkin cukup bisa memberikan pengaruh positif. Baik, terakhir Pak Luki, bagaimana harapan Anda untuk pelaksanaan penawaran begitu dari ST003 ini kepada masyarakat Indonesia? Karena ini adalah yang disasar adalah benar-benar investor retail begitu, tidak lagi melulu kepada investor institusi ini. Ya, pertama memang bagusnya saat ini kita artinya investor punya pilihan. Ya. Ya kan instrumen itu jadi lebih banyak sekarang. Betul. Kalau dulu mungkin terbatasnya deposito di bank, Ya. sekarang ada pasar modal. Pasar modal pun sudah dibikin juga reksadana, dibikin juga yang lebih kecil, yang sifatnya retail. Ya. Kami juga sekarang ada pilihan lain nih, yang dalam bentuk surat berharga negara dengan fiturnya seperti ini. Jadi pada intinya sekarang investor punya pilihan, banyak pilihan investasi, instrumen investasi. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan preferensi mereka. Ya. Kalau dari kami,
Kenapa kami menerbitkan sukuk tabungan yang sifatnya retail dan sifatnya berbasis syariah? Karena kami lihat peluang yang bahwa Indonesia ini populasinya sebagian besar Muslim. Betul. Income penghasilan orang Indonesia itu terus meningkat, terutama penghasilan kelas menengahnya. Mereka butuh sarana investasi, tapi mereka juga mungkin punya preferensi tertentu, tadi berbasis syariah. Kita tawarkanlah. Kami sangat optimis kalau ditanya. Itu dia, berarti memang sangat menjanjikan begitu. Anda jangan tunggu dulu, ragu-ragu begitu ya. Langsung saja mungkin hari ini bisa melakukan juga aksi beli, begitu pembelian untuk masuk lagi. Karena tadi sudah disampaikan sudah meningkat sampai dengan 47 miliar rupiah. Pak Luki Alfirman, sukses nanti untuk pelaksanaan penawaran dari SD003-nya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Luki Alfirman. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Thank you ya. Terima Terima kasih.